Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmil qiyamah. Amma ba'du. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi walidi Haji Nasuki bin Haji Asnawi walidi Haji Ahmad Ghazali bin Haji Arsyad khususan Haji Ahli Jubaullah bin Bulan khususan dari Syekhna Haji Muhammad Mahmud bin Haji Abdul Rahman Syekhna Haji Abdul Wahab bin Haji Abdul Samad Syekhna Haji Muhammad Muhajir Ansar Syekhna Haji Syafiq Hadabi Syekhna Haji Alawi Zain bin Haji Muhammad Zain Syekhna Haji Muhammad Hashim Mahbub Syekhna Haji Jamhari Musa Syekhna Haji Ahmad Zaini Midan Syekhna Haji Abdul Muqtassar Sayyid Muhammad bin Alawi Abbas Al-Maliki Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha, siapa orang yang membuat hal yang baru fi amrina hada, pada urusan kami ini, urusan agama, ma laysa minhu, yang tidak ada dasarnya dari agama, bahwa raddu, maka itu harus ditolak. Lagi-lagi dia bicara tentang bid'ah. Nah, tadi ada yang nanya gini, Ustaz, sekarang di kampung saya banyak pengajian yang apa sih bahasa itu? Jadi ada gurunya mimpi atau ketemu roh-roh mengatakan bahwa Syekh Anu sudah setuju dengan pengajian kita. Baru bikin pengajian. Dari zaman dulu nggak ada orang ngaji begitu, nggak ada yang pakai didatangin tuh kesurupan Syekh apa gitu, nggak ada. Dari zaman dulu pokoknya namanya ngaji, ada guru, ada murid, ada kita berbaca Fatihah, yang zaman dulu gitu. Nggak ada begitu. Nah, tapi sepanjang, sekali lagi ya, kalau bahasa hadis ini ma laisa minhu, yang tidak ada darinya, yang tidak ada dari dasarnya, dari agamanya, nggak ada dasarnya, itu raddun, harus tertolak. Selama ada rujukannya, ada dasarnya, ada pokoknya, dia merupakan cabang dari pokoknya, tetap aja itu dibolehkan, bukan termasuk bid'ah. Bahkan ketika yang kemarin kita baca di rumah masyhur itu, ayat-ayatnya mengarah kepada musyrik kan? Ayat-ayatnya mengarah kepada musyrik. Pemazhab dal haqqi ila dhalal, itu musyrik. Jadi menjadikan sesembahan lain selain Allah itu musyrik, itu namanya bid'ah. Nah, maka kata Musbah, ada hadis yang mengatakan bahwa umatku tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh umat Nabi Isa. Kata Nabi Muhammad. Ngefansnya orang kepada Nabi Muhammad, kalimatnya apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Ya Allah, berikan salawat. Nggak akan kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Sebagaimana umat Nabi Isa menjadikan kita sebagai Tuhan. Sebab kalimatnya, ya Allah, berikan kepada Nabi Muhammad selawatmu dan salammu. Artinya Nabi Muhammad masih di bawah Tuhan namanya Allah. Maka secinta apapun umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, tidak akan menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Kalau kalimatnya begitu, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berikan selawat. Artinya kita sendiri meminta kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Nggak mungkin ini Nabi Muhammad jadi Tuhan, nggak mungkin. Udah digaris benar itu. Memang kalau itu kan ya perjelasan itu macam sahabat apa sampai memeluk untuk peringatnya itu kan seperti yang apa ya,
terlalu berlebihan atau gimana gitu. Iya, kalau kata Gus Muafik, kalau udah bicara cinta, gimana rasanya? Udah tidak ada bicara fikih. Kalau urusan cinta disatukan dengan fikih konslet. Nah, kalau orang sudah bicara cinta itu kadang-kadang emang nggak masuk di akal. Itu saking cintanya sama Nabi. Nabinya ada, sampai kemudian ketika Nabi Muhammad yang waktu diakalin lah bahasanya, sampai telanjang Nabi dipeluk badannya sama Nabi sama dia itu saking cintanya sama Nabi. Nah, susah tuh kalau udah bicara kita cinta kayak siapa? Laila Majnun. Ini si Majnun gitu deh ya. Si Majnun yang cinta sama si Laila adanya di luar rumah Laila. Dia cium temboknya dia cium. Ketika temboknya diciumin, apa dia bilang? Majnun, ngapain tembok diciumin? Gue nyium Laila. Bagaimana nyium Laila? Ini tembok nyambung sama tanah ke rumah si Laila. Masuk tuh tembok ke kamar Laila. Di kamar ada si Laila. Maka gue cium temboknya sama juga gue nyium Laila. Itu kalau udah bicara cinta, maka sayang cinta tuh di luar akal manusia kan. Kalau bulan bisa ngomong, ayal aja lu. Bulan bisa ngomong. Maka ketika orang cinta sama Nabi, itu bahkan ketika Nabi dibekam, itu darahnya kan Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Nabi bilang, Abu Ayyub, tolong buang darah ini, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Khawatir nanti. Gitu. Ini minum sama Abu Ayyub. Dibuang di mana Abu Ayyub? Dibuang ke tempat yang orang lain tidak akan pernah lihat ya Rasulullah. Di mana? Di perut saya. Saya ingin darah saya bercampur dengan darahmu yang mulia. Kalau pakai fikih haram. Kalau pakai fikih haram. Coba sama anak ganteng, anak pinter, apa nggak ujub itu? Apa kagak takabur itu? Ini bukan urusan fikih, ini urusan cinta. Cantik, kita ngomong sama kita yang perempuan, pinter sama yang lagi. Apa nggak ujub itu di depan orang? Ini urusan cinta. Tapi emang kita suruh mencintai Nabi, oh ya sangat. Gitu, bisa Nabi itu sangat. Nah, lagi ramai dah ya, itu gara-gara Prancis. Sekarang bikin gerakan dengan Austria supaya Uni Eropa mengkhawatirkan apa yang disebut dengan politik Islam. Sudah mulai ada kekhawatiran Eropa bakal digabungkan sama Islam. Sudah mulai dikhawatirkan. Nah, tadi saya baca tuh mau ada pembicaraan nanti di tingkat tinggi Uni Eropa. Tapi pasti ada yang nolak itu Perancis sama Austria. Kebencian semacam itu. Nah, jadi kalau orang sudah cinta pada Rasulullah, itu cinta yang benar memang. Cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memang dalam mereka udah bicara cinta, udah tidak bermain pada tingkat ilmu fikih. Zaman Nabi kan nggak ada fikih ya. Zaman Nabi nggak ada fikih, nggak ada tafsir. Saya tadi khutbah Jumat saya bilang, Nabi bilang innama ana basyarun mislukum. Aku itu manusia seperti kamu. Yang menjadikan Nabi uswatun hasanah yuha ilayya. Kemanusiaan Nabi ini dibimbing oleh wahyu. Maka Nabi punya rumah tangga, tapi rumah tangganya dibimbing wahyu. Nabi makannya dibimbing wahyu. Nabi jadi pimpinan di masyarakat, tapi pimpinannya dibimbing wahyu. Yang dengan wahyu ini kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Maka ini akhlaknya luar biasa karena memang dibimbing oleh wahyu. Tapi pada dasarnya Nabi itu basyarun. Maka saya bilang, kita bukannya dilarang memuji Nabi, cinta Nabi, tapi jangan posisikan Nabi di atas kita begitu tinggi sampai kita punya alasan begini, kita nggak sanggup tahajud kayak Nabi, itu mana Nabi? Kita nggak sanggup, itu mana Nabi? Terus fungsi Nabi sebagai uswatun hasanah di mana? Harus turun dari bawah. Taruh di bawah, di tengah-tengah kita, sebab ini basyarun mislukum. Yang kita disuruh contek itu yuha ilayya. Nabi diwahyukan kepada Nabi.
Ini yang akhirnya berubah menjadi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nabi menjadi punya akhlak yang luar biasa. Kalau sudah punya akhlak yang luar biasa, maka menjadi uswatun hasanah. Nah, ketika jadi uswatun hasanah semuanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Menarik itu khutbah, kata saya juga. Tahu yang dengerin. Jadi ini gini kira-kira. Nah, kalau kata buku yang saya baca itu mencintai Allah secara merdeka, dia bilang begitu. Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam itu bukan karena belajar kemudian jadi orang benar, bukan karena belajar tauhid, uluhiyah, rububiyah, bukan karena belajar syariat, bukan sudah belajar akidah, bukan. Karena dibimbing oleh manusia yang akhlaknya luar biasa. Dia ngaji itu ngaji toladan. Oh begini bertutur kata, oh begini berumah tangga, oh begini. Dibimbing oleh suri tauladan. Maka yang terpenting sama kita itu sebenarnya suri tauladan. Sampai di buku itu sudah kritikan, agama ini akhlak, bukan agama ini bukan ibadah rutin gitu. Bukan ibadah rutin, agama itu akhlak. Nah, kepada Nabi mencintai biar juga bagian dari akhlak. Dan saya lebih kepada musyriknya deh, musyrik. Nah, zaman sebelum Nabi dukun juga kan udah ada. Terus zaman Nabi kan termasuk harta haram itu kan duit buat bayar tuh. Berarti perdukunan bid'ah, kira-kira gitu. Udah, di Islam nggak ada perdukunan. Maka jangan percaya sama dukun. Itu nggak ada perdukunan. Yang lembang-lembang aja hidup. Emang musimnya lagi musim dingin, musim panas begitu. Kadang-kadang pilek, ya pancaroba, udah gitu aja. Jangan pakai kayaknya gue di nyantet nih. Saya mau nyantet, lu kayak kagak, cakep kagak. Malam baca di Nasrul Ibadah ya. Kalau ada seorang hamba yang secara fisik dia ganteng, secara harta dia banyak, secara keturunan dia bagus, tapi mutawadhi'an, tetap tawadhu. Maka kata seorang ulama, dia termasuk yang hamba Allah paling ikhlas di hari kiamat. Sebab perangkat sombongnya ada semua. Cakep ada sama dia, kaya ada sama dia, keturunan ada sama dia, tapi kagak sombong, tetap tawadhu. Kita kan kagak sombong, kagak punya mas. Emang kagak punya, cakep kagak, kaya kagak, keturunan brengsek. Jadi kita itu kadang-kadang tawadhu bukan karena perintah Allah, emang keadaan memaksa kita buat tawadhu. Itu ya. Jadi bid'ah itu yang tidak punya landasan. Ya. Tahlilan ada landasannya. Ya adalah. Coba yuk. Tahlilan itu kan intinya membacakan doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu intinya. Ada yang nggak dasarnya? Yuk, ini kan ranting nih, kita tarik ke cabangnya, kita tarik ke batangnya, kita tarik ke akarnya. Wow, di akarnya tuh, di pusatnya tuh ada sebuah undang-undang mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan kami dan ampunkan dosa orang-orang yang sudah mendahului kami. Meninggal dong, yang seiman. Ada naik ke atas, mulai cabang ziarah kubur. Ya. Ada hadisnya kan tentang ziarah kubur. Terus masuk ke cabang yang kecil itu, baca Yasin. Kata Nabi, Iqra'u mautakum suratul Yasin. Kenapa saya bilang cabang? Sebab hadisnya diperdebatkan. Masuk ke rantingnya tahlilan. Itu namanya itu ada dasarnya. Nah, itu maksudnya itu dasarnya begitu. Nah, tapi kalau ngaji pakai arwah-arwah kan tadi nggak ada dasarnya, benar ngaji pakai arwah. Belum lagi kita lihat ada ranting yang paling kecil, cus gitu. Loh, illallah. Coba tarik, ada nggak? Oh, ada undang-undang. Fadzkurullaha katsira. Banyak-banyaklah kamu zikir kepada Allah. Subhanallah bihamdi. Coba tarik. Sabbih
isma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu kepada Tuhanmu yang maha tinggi. Ya ada selawat. Kita tadi ya ladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ada Fatihah, Quran, ada Yasin, Quran, ada Al-Ikhlas, Quran, ada Al-Falaq, Quran, ada doa ud'uni astajib lakum. Mau dipletel atu-atu rantingnya masih ada, atau cabang yang kita tarik masih nyambung ke. Kira-kira begitu tuh. Yang kayak gitu jangan dibid'ahin. No yang gak ukur, no masih percaya sama santet, sama pelet, ngepet, itu gitu. Jadi kalau dari ayatnya kemarin juga larinya ke musyrik. Maka hadis ini harus dibawa ke ayat sana tuh. Jadi kalau bahasa Malaysia minhu yang tidak ada landasannya di agama itu namanya. Kalau anak-anak muda bicara pacaran harus dibilang bid'ah. Nah, ada ta'aruf dalam bahasa ta'aruf itu. Yang ada meminang yang ada. Kalau mau jujur tuh kita bilang, langsung. Yang langsung ya. Yang ada kan dalilnya kalau mau dalil di cabangnya itu di cabangnya bukan di batang besar di cabangnya itu. Nanti arahnya kan faqihu ma qabalakum minan nisa masna wa qul ayyama minkum wasu. Itu kan pokoknya, akarnya, undang-undang awalnya. Muncul tuh cabangnya, muncul tuh rantingnya. Tapi tidak ada yang namanya pacaran. Karena kalau kita bilang ada, itu ranting sama ini kagak nyambung gitu. Ini rantingnya, ini batangnya batang durian tapi rantingnya ranting salah, kagak nyambung. Sebab di situ ada kemaksiatan yang melanggar kan tanda petik. Kalau mau dibid'ahin itu kan orang artis nyanyi di panggung yang buka aurat itu bid'ah. Karena ada dasarnya. Ulang tahun pakai. kalau butuh laisa minhu yang tidak ada. Ulang tahun dia mau pakai mabruk alfa mabruk dia mau happy birthday-nya menanti enggak. Apalagi bercampur lagi perempuan. Itu pohon-pohon anggur. Apa namanya? Dulu kalau berlagunya buah semangka berdaun sirih. Kagak nyambung itu. Itu daun semangka, berbuah semangka daunnya daun sirih. Kagak nyambung. Ini masih tetap ini semangka, batangnya semangka, cabangnya semangka, buahnya semangka, sampai rantingnya semangka. Cuma lu nggak kenal bahwa ini ranting semangka, lu bilang bukan jadi bid'ah. No, yang bid'ah mana no? Batangnya semangka tapi rantingnya daunnya daun. Kira-kira gitu tuh kira-kira. Nah, وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إحمرت عينه على صوته واستدى غضبه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau khutbah itu ihmarat ainahu matanya merah wa ala sautuhu tinggi suaranya wastada ghadabuhu kelihatan keras marah. Rasul kalau berbicara itu gitu kira-kira. Gimana? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Terus. Jadi enggak begini. Kita minta maaf deh, Kita kan khutbah kita yang penting sah kadang-kadang. Nah, Rasul itu ya marah. Mudah-mudahan khutbah yang maksud ini khutbah ketika perang ya. Jadi kita jadi khutbah Jumat aman. Hatta ka'annahu mundiru jaisin seakan-akan Nabi itu ketika khutbah seperti panglima perang. Yaqulu sabbahakum wa massakum. Nabi seakan-akan berkata, yuk kita serang pagi hari, kita perang sore hari. Wa yaqulu kata Nabi, bu'istu ana was-sa'ata kahataini wa yaqdunu baina asbihi lisababati wal wusta. Kata Rasulullah, aku diutus, aku dan hari kiamat seperti ini. Lalu Nabi mengiringkan dua jarinya antara sababah wal wusta. Nah, sababah jempol, wusta ini. Tengah gitu. Oh, gini deh enak ya. Nah, seakan-akan Nabi bilang deket banget. Nah, saya tuh diutus kiamat udah segini nih, kira-kira. Udah segini dia. Dah. Wa yaqulu amma ba'du, kata Nabi amma ba'du. Ini kata-kata ba'du dari Nabi Haji ya, amma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Kalau bicara pembicaraan yang paling benar Al-Quran. Selama masih ada Al-Quran jangan pindah kemana-mana. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk saya Nabi Muhammad. Sunnah, hadis, Quran, hadis. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk urusan adalah yang diciptakan baru-baru, yang tidak punya landasan Quran, tidak punya landasan. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu pasti sesat. Kalau kita tarik dari ayat kemarin itu, musyrik itu sesat. Nah, jadi percaya kepada kekuatan lain selain kekuatan Allah itu musyrik, itu bid'ah, sesat. Yang tidak punya landasannya, yang punya landasannya. Tapi kalau bicara Al-Quran, segala sesuatu itu ada, selama masih ada ayat Al-Qurannya yang bisa dijadikan dalil. Kalau kita nggak pahami semacam itu, mohon maaf, itu fatwa majelis ulama bisa bid'ah semua. Kita memahami Quran, tidak langsung pada Quran. Bagaimana bang syariah, oh ini ayatnya, ini hadisnya, dipahami, akhirnya halal boleh. Misalnya, ada bang di zaman Nabi? Nggak ada. Ada asuransi zaman Nabi? Nggak ada. Tapi akhirnya menjadi, apa kita sebut itu bid'ah? Apa bid'ah hanya di ibadah saja, di muamalah nggak ada, kan repot. Nah, jadi kata Nabi, karena bilang Quran hadis. Ini bicara Quran hadis. Hati-hati di luar itu. Sebab boleh jadi kita kesaruan mana yang sebenarnya punya sumber Quran hadis, mana yang sebenarnya keluar dari Quran hadis. Ini yang dikhawatirkan sama Nabi. Tsumma yaqulu ana aula bi kulli mu'minin min nafsi, kata Nabi. Aku adalah yang paling utama setiap orang mukmin dibanding dirinya. Man taraka malan fali ahli, siapa yang meninggal dunia kemudian punya harta itu buat keluarganya. Wa man taraka dainan aw daya'an fa ilayya wa alayhi. Tapi yang meninggal kemudian punya utang atau ada yang tersia-siakan, saya yang tanggung jawab. Wah, baru pimpinan ini. Awalnya dulu nih, sebelum ada hadis ini, Nabi pernah kan yang dulu saya cerita mau nyembayangin ke Nabi. Ini jenazah punya utang apa kagak? Punya, lu aja yang pada sembayangin. Saya enggak, ente aja sembayangin. Sallu ala sahib. Tapi ketika Abu Qatadah bilang, saya Rasulullah tanggung jawab, ya saya mau sembayangin. Tapi pas belakangan Nabi enggak begitu kan Nabi. Yang pada punya utang, kalian meninggal hartanya banyak, bagi-bagian warisan buat keluarga. Yang pada punya utang atau punya tanggungan yang terbengkalai, saya tanggung jawab. Ana, aula. Tuh baru kalau ngaku begitu tuh kamu, saya lebih utama dibanding orang mukmin. Saya yang lebih utama. Kalau ada yang meninggal punya harta, bagi-bagiin warisan. Yang meninggal punya utang, gua yang bayar. Baru pengakuan sama kerjaan sama. Gua kan paling tinggi jabatannya, geran ada duitnya. Tapi kita tanggung jawab, lu aja urusan lu, udah selesai belum laporan sama gua. Allah. Cuci tangan. Mau jam 8 dia paling bener aja. Allah. Nah, ya kalau udah ditandatangan masih salah, gimana tuh? Gimana? Udah ditandatangan masih salah coba, kan? Nah, kagak dibaca. Akhirnya yang dimem itu sekretarisnya dimem, lu sih pakai salah. Allah. Jadi sekali lagi deh ya. Ketika kita bicara bid'ah itu, maka harus dipahami dengan seluas-luas. Nah, dalam kitab ini guru kita ketika memasukkan bab bid'ah kemudian menelurkan ayat-ayat lebih kepada arahnya musyrik, lebih kepada musyrik. Maka ketika baca hadis tentang bid'ah, laisa minhu, yang tidak ada darinya berarti tidak ada dasarnya. Maka kalau di dalam balik la aslahu, yang tidak punya landasan. Selama punya landasan, itu saya bilang, kita cium tangan sama orang tua, landasnya bil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Emang mesti cium tangan? Kalau di Betawi sih ada ketimuran, di Jawa ada ketimuran, cium tangan itu bil walidaini. Di kampung gua enggak, ya beda berarti. Maka ini bicara tentang ada istiadat. Apa yang salah? Oh ya nggak ada yang salah. Quran tidak mencium tangan, tapi Quran suruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah berbuat baik buat kita nih, ada ketimuran kita adalah cium tangan. Nah, gara-gara COVID pada geli matakan orang tua. Allahumma sholli wa sallim barik. Dia kalau ini ya, kita luluskan barangkali pemahaman. Kebetulan saya bilang begini, sudahlah Quran. Nah, Rasulullah itu lebih kepada
konsennya kepada akhlak. Yang saya bilang tadi, Sayyidina Umar baik benar itu bukan dibimbing oleh ilmu akidah, syariat, tafsir, fikih, tapi dibimbing oleh akhlak. Sudah lagi jangan lagi meributkan pakaian ini Nahdlatul Ulama, pakaian ini Muhammadiyah, ini Jamaah Tabligh, ini orang-orang Salafi. Jangan lagi berbicara semacam itu. Itu kan pada tingkat pemahaman. Yang terpenting itu akhlak. Itu akhlak. Ya, kalau yang ngomong itu, yang paling kecil aja kita senyum dulu dan kita senyum. Nabi diludahin sama musuhnya senyum. Ketika musuhnya sakit dia nengokin mana? Karena bisa nggak kalau orang punya utang sama kita kagak bayar-bayar di depannya kita senyum, bisa nggak? Saudara kita kan orang muslim. Saya utang sama Mas Pur 1 juta, udah 3 tahun kagak bayar-bayar. Tapi masih sanggup nggak Mas Pur ngeliat saya senyum? Oleh pasti saya beli motor, enak banget ya. Allah, lagi gimana sih belum bayar udah beli motor? Sampai senyum ngomongnya tuh gimana tuh? Itu aja kita berat. Baru beda bendera aja sama-sama Islam. Semuanya orang Islam. Kata Nabi, innamal mu'minun ikhwatun. Semuanya saudara. Dulu ada orang dua sahabat yang ketika musafir itu tayamum. Kemudian habis selesai sholat jalan ada air, yang satu ngulang, yang satu kagak ngulang. Ketemu Nabi, kata Nabi, ente kagak ngulang? Iya. Emang begitu, badalika sunnah, begitu memang sunnah. Memang begitu harus. Ente ngulang? Iya. Bayang lagi? Iya. Walaka ajran ente dapat pahala. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Nggak ada yang salah. Dan yang kagak ngulang nggak bilang lu bid'ah ngulang lu, nggak begitu kan? Yang ngulang cuma nunjuk lu yang bego malas banget, nggak begitu kan? Nabi ketika menyelesaikan asik banget gitu. Lu nggak lu salah, nggak benar. Nah, emang begitu mestinya. Ente ngulang ya, ente tepat tadi. Berarti kan yang benar yang ono. Iya loh. Tapi ini kan ada nilai kehati-hatian. Kehati-hatian ini yang diamar Rasul kemudian ditanggapi. Walau lu benar, pahal lu. Siapa yang salah? Kalau mau jujur kan yang ini yang salah. Kalau mau jujur. Tapi Nabi nggak bilang, lu salah. Nggak begitu. Cukup sekali aja bisa benar. Nggak begitu kan? Walau gak ajuran. Asik. Kalau bicara akhlak Nabi itu asik. Kitanya aja yang bikin kagak asik. Di kota-kotakin gitu. Nah, kan zaman Nabi dulu nggak ada SD SMP ya, kok ya. Nah, jadi kan belajar aja semua belajar apa? Muncul dengan psikologi, anak ini nggak sanggup, ini terlalu beban, ini terlalu berat segala macam. Ternyata ada anak kecil hafal Quran, 30 juz apa? Dibulak-balik, mundur 15 balik, maju 15 ini, atasnya, bawahnya, pakai komputer banyak, bisa. Jangan-jangan emang kita salah juga kali ya. Kita kan jangan nolak waktunya, jangan lupa waktunya, lah kagak ada waktunya. Akhirnya pelajaran kagak masuk, Blackpink yang masuk, coba dah kan. TikTok. Aduh, ampun. Itu mas, bahasa Korea, udah mulai banyak yang dikit-dikit pakai bahasa. Anak kecil baca bapaknya, Annyeonghaseyo. Apaan lu nih ngomong Annyeonghaseyo. Udah banyak yang ngomong makanan apa? Tupoki. Ya, ada tupoki. Anak saya beli, saya makan. Kayaknya gue pernah makan nih kayaknya. Ini mah cilok. Ini rasanya cilok, cuma panjang-panjang doang. Cilok mah bulat, dia mah panjang. Jadi saya bilang, coba lu makan. Coba makan. Apakah cilok itu? Iya, ini pakai cilok tapi pakai tepung apa begitu. Ini cilok nih. Namanya tupoki atau poki apa. Kalau kita makan cilok mah. Ya. Korea kenal cilok. Jadi jangan, kita memang tua-tua kan udah terlalu banyak kali ya yang masuk rasa di kita itu. Jadi akhirnya sama kita makan. Ini udah pernah. Itu yang saya bilang, minum apa namanya es ricis, pas kita minum itu
Ini mas Lena Mayang, ini kuas Lena Mayang, iseng-iseng dah, aduh, mirip itu, ya, ini mas Lena Mayang, gitu aja. Coba rumah kita udah tua ya, udah kebanyakan yang kita cicipi, jadi makan. Nah, wa anil irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu sabiq bi babil muhafadzah sunnah. Bab biman sana sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Bab tentang orang yang memberikan contoh kebaikan atau contoh keburukan. Orang tua nih sama anak. Ya tidak. Saya masih kecil tuh sampai anak mulai besar saya sepakat. Kita sepakat yuk. Besok kalau ngomong itu harus menggunakan bahasa BAB, BAK. Pokoknya besar, pokoknya jadi nggak ada mohon maaf, nggak ada bahasa pengen berak, pengen kencing, nggak ada. Pengen nenek itu nggak ada. Itu ketika anak pertama. Jadi kalau izin, BAK. Ya, nah, kalau yang waktu kecilnya tuh anak-anak nggak bisa. Yang kecil dulu sih, AB-AB. Mau kemana? AB-AB. Sampai orang tua saya nggak, ya mau kemana itu? Buang air besar. Emang yang mau tadi? BAB. Buang air besar. Nah, emang contohnya gitu. Dan ketika kita bikin peraturan lucu-lucuan aja, kadang-kadang saya keterlambatan ngomong abi dosa, istighfar, gitu. Istighfar, astagfirullahaladzim. Minta maaf. Kalau minta maaf. Akhirnya kita juga ditunjuk tuh, minta maaf. Contoh, jadi orang tua kepada anak, guru kepada murid. Ya mau nggak mau, tapi kalau sudah ditokohkan ya harus ada contoh. Allah Ta'ala Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berdoa. Ini depannya wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu, Rabbana hablana, ya Allah berikan kepada kami min azwajina, di antara istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata ayun, yang enak dipandang, resep dipandang. Masing-masing kita beda dong, masing-masing beda. Soma punya penilaian beda kan, ketika yang disuka sama anaknya apa sih Soma? Beda juga. Ma Anto beda juga, Mas. Beda juga, beda juga medis. Ketika kita punya anak tuh beda-beda. Mungkin Reza senang kalau anaknya ngapal Quran. Mungkin Mas Kut tidak di situ letaknya. Gue mau kalau anak udah rajin sekolahnya udah bener-bener. Mungkin Anto beda lagi entar. Gue mau kalau jadi depan matematika ya kira-kira gitu. Jadi dia berjalan sesuai dengan kemauan kita. Tapi kan dia mau matematika, dia mau Quran, dia mau sekolah aja. Ada nilai-nilai yang kita sepakati. Santun, sepakat kita. Sopan, sepakat kita. Rajin ibadah, sepakat kita. Itu yang kita bisa sepakati. Tapi yang kita nggak sepakati nggak usah. Emang Anto bapaknya arsitek, dia mana matematika wajar aja. Anak kita emang kitanya kagak bisa matematika, emang kagak bisa, nggak usah ngiring, nggak usah. Sebab ini yang memang kita tidak sepakat. Tapi anak Anto sembahyang, kita kagak sembahyang, punya masalah kita. Nah, anak Mas Pur bisa baca Quran, anak Anto nggak bisa, itu punya masalah. Sebab ini sepakat kita, ini harus bisa semuanya, siapapun harus bisa. Tapi soal nanti kecenderungannya, itu qurrata ada nggak orang tua yang anaknya yang demen kalau anaknya keluar kemana-mana gitu? Apa yang di rumah aja? Yang lebih sering di rumah yang gitu? Kalau jadi orang tua kita lebih suka mana? Anak ngayap mulu, apa di rumah mulu? Nah, kalau dia ngayap mulu urusan sekolah kita senang nggak sih? Tapi kalau dia ngayap mulu urusan yang dalam tanda penting yang gagal, emang kita kadang-kadang puyeng juga. Pengen di rumah aja. Kalau kulihat, pokoknya qurrata ayun itu nggak mesti sama, tapi ada yang memang kita bisa sepakati. Nah, nyenak perempuan, kita sepakat lah. Pokoknya kalau keluar harus pakai jilbab, itu sepakat dengan nilai agama. Soal nanti dia pakai jilbab, ternyata STM, dia pakai jilbab, ternyata Alia, ternyata SMK, dia pakai jilbab, ternyata
astronot. Nah, itu yang kita tidak sepakati sesuai dengan karakter anak kita. Tapi waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kan jadi contoh, kan? Doa kita. Maka jangan bilang begini, misalnya bilang begini, ya yang nyuruh nyontek gue siapa? Ya bukan begitu. Lu kan ente, lu kan NW. Kan lu juga sepakat lu di sini jadiin ustaz. Dan lu kelihatannya kan menerima ketika dijadiin ustaz. Biar benar lah. Kayak gitu. Karena waj'alna lil muttaqina imam. Kan nggak bisa kita jadi orang tua. Ya anak kalau jangan jadi gue ya syukur kan gue kalau dia udah belum jadi anak gue nggak bisa begitu kan? Nggak bisa. Kalau maghrib ke masjid, ntar anak lu diikutin. Kalau lu rumah aja anak lu nggak kenal masjid. Nggak bisa kita bilang, aku cuma ngikutin gue, nggak harus ngikutin gue anakku. Ya nggak bisa, lu kan bapaknya. Harus lu yang dicontoh. Sama tuh waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ada sebuah jabatan yang kita tidak bisa menghindar bahwa kita sebagai imam. Jangan nyalonin jadi RW kalau lo bilang, emang RW harus begitu? Harus begitu. Pembinul mar'us ala dinir ra'is, agama rakyat gimana agama pimpinan. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kata gurunya, nggak usah juga lu nyontek gue, ya nggak bisa, lu kan guru. Ada juga lu resign jadi guru, baru kagak dicontek. Selama lu jadi guru, ya begini, guru itu digugu dan ditiru, nggak bisa menghindar. Nah, orang lu yang ngelamar jadi guru, maka konsekuensinya. Lu yang ngelamar jadi suami, maka konsekuensinya. Lu ngelamar jadi bapak, maka konsekuensinya kira-kira gitu. Waj'alna lil muttaqina imam. Justru di situ ada peluang buat masuk surga secara gratis. Man sana sunnatan hasanatan. Kita bisa bikin sarana yang terbaik. Nah, gara-gara kita lah orang akhirnya. Mudah-mudahan begitu tuh. Gara-gara kita lah akhirnya orang. Gara-gara kita. Almarhum ini kan man sana sunnatan hasanatan. Dari ngaji di depan kita, dia bikin tempat ngaji di sini. Sempat yang ngaji di sini sampai dia meninggal akhirnya. Tapi kan tetap mansan, dia memberikan wadah. Nah, waj'alna lil muttaqina imam. Kita ngaji ngobrol begini, enak pula almarhum yang kita ngaji dapat pahala, kita dapat pahala yang nggak bisa dihindari sebab memang dia yang mulai. Waj'alna lil muttaqina imam. Yang namanya amal jadinya. Lu kalau mau kayak almarhum bikin gitu, kira-kira gitu, bikin gitu. Contek kan makin banyak nanti akhirnya. Jadi gua ngajar gue jadi banyak juga. Malam Sabtu di sini, malam besok rumah Masyur, besok rumah Agung. Seminggu rumah ini muter beres sudah. 7 hari kita baca Bukhari Muslim mau berdoa tinggi keren tuh. keren tuh. Malam Sabtu Bukhari di mana? Di rumah almarhum. Malam Muslim di rumah Soma. Wah, luar biasa. Itu bisa hatam cepet tuh. Orang seminggu kita baca semua. Tembus 6 kita baca. Wah, itu mau kalau hatam kudu ke Mekah tuh. Jangan ajak camping di Cibodas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menunjuki bi amrina dengan perintah. Dan kata menunjuki tidak mesti mengajarkan. Iya, mohon maaf sebagai contoh. Di tempat saya itu sekarang kalau malam Jumat subuh baca Alif Lam Mim Tanzil dengan apa namanya Al-Insan atau Ad-Dahr. Jadi mulai dari pertama saya bilang sama orang-orang tua, baca ini yuk. Nah, saya bagi 2 tuh awalnya. 2 rakaat Alif Lam Tanzil aja tuh. Nah, lama-lama Alif Lam Tanzil penuh saya sama Wal Fajri. Lama-lama, akhirnya sekarang udah itu jadi batin. Jadi orang tanpa harus itu yang ngikutin aja udah. Dan pada paham pokoknya kalau malam Jumat subuh. Kecuali subuh semalam itu ada 2 orang tua yang baru sakit. Saya juga orang bangun aja masih gitu. Akhirnya saya baca sabis maharata semalam.
Karena saya dapat jerumu, udah kelamaan jerumu dulunya, jadi masalah gitu. Nah, jadi itu yahduna bi amri, dia menunjuk. Ya kalau yang ramai kan orang tua kita, guru kita, secara ekonomi kita diajarkan kan, yahduna bi amri. Mereka menunjuki dengan perkara kami. Yang kayak gitu dulu, tuh dalam tanda petik bisa masuk surga dalam tanda petik tanpa tes. Karena terlalu banyak sudah nilai baiknya buat orang-orang lain, sekalipun barangkali dia sudah meninggal. Ya guna bi amri. Maksudnya ya, wa an abi amrin dijarin wallahu a'lam. Ada pertanyaan tentang ini atau lain, silakan. Ya. Tentang masalah kita bukan tahlilan lalu ngaji di subuh kita ini tentang kita. Jadi hadis pertamanya Rasul itu pernah kunut berapa satu bulan kalau nggak salah ya. Terus teks di bawah hadis itu baru ada lanjutannya, aku pernah, nanti mungkin kita bisa itu apa sempurnakan. Aku pernah sholat di belakang Sayyidina Umar, Abu Bakar, terus aku pernah sholat di belakang Umar, terus Utsman, Ali. Dia tidak melakukan kunut. Di belakangnya dia ada kata bid'ah. Itu maksudnya apa itu? Iya. Kan kalau sekarang ini kan kita menggunakan hampir mayoritas di Indonesia ini menggunakan kunut kan. Iya. Jadi sejarahnya seperti apa itu? Iya. Itu ada seorang anak nanya kepada orang tuanya. Jadi bagaimana kunut? Dia bilang, saya sholat di belakang saya Abu Bakar, Umar, Utsman. Mungkin nama Ali kali. Sebab yang ngajarin doa kunut kepada Hasan Husain Sayyidina Ali. Yang ngajarin doa kunut Allahumma hdina fi man hadayt wa qina min adzaik itu Sayyidina Ali kepada Hasan Husain. Justru itu nanti perdebatannya di situ ada. Nah, ya bunayya ay bid'ah, wahai anakku itu bid'ah. Bid'ah yang dimaksud di situ bukan bid'ah yang sama-sama kita bilang yang dolalah, bukan. Kalimat bid'ah di situ tidak selalu berkonotasi punya makna bid'ah yang kita maksud dolalah. Nah, ternyata Sayyidina Ali mengajarkan kepada Hasan Husain doa kunut. Allahumma ini seperti yang kita baca. Dari mana Sayyidina Ali dapat? Akankah kita bilang Sayyidina Ali bid'ah? Nah, satu. Yang kedua, hadis yang tadi di sebulan itu tuh hadis di Sahih Bukhari. Rasul pernah kunut karena dalam tanda petik nyumpain Nabi pasti dia, nyumpain beberapa orang Yahudi yang membunuh umat Islam, termasuk Bani Safwan, Bani Usai, wa asatillah, dia berwasiat kepada Allah selama 1 bulan. Maka orang bilang itu namanya kunutnya kunut nazilah, bukan kunut yang seperti kita kenal sekarang ini. Setelah sebulan Rasul tidak kunut lagi. Maka ada yang bilang, ini kalau teman-teman di Majelis Taklim Muhammadiyah berarti kunutnya sudah dinasah, sudah tidak berlaku. Ya. Tapi di riwayat yang lain, hadis Imam Baihaqi menyatakan bahwa ada riwayat Rasul kunut sampai meninggal dunia. Nah, menurut kajian Said Sabiq dalam fikih, Said Sabiq almarhum dalam fikih sunnahnya yang dipakai oleh teman-teman kuliah, ternyata kalau dilihat dari sanad segala macam, ini dua-duanya kuat ini hadis. Maka kesimpulan kata Said Sabiq begini saja, teman-teman yang tidak kunut niatnya ngamalin hadis yang ono. Teman-teman yang kunut niatnya ngamalin hadis yang ini nih. Jadi dua-duanya standarnya adalah ngamalin. Nah, jadi maka saya bilang dari awal, bid'ah yang kita maksud kalau pengarang ini mengarahkan ayat Quran ini, maka bid'ah yang kita maksud yang dolalah itu adalah bid'ah yang musyrik, bid'ah yang arahnya ke musyrik. Nah,
Kira-kira kalau bikin sajian ada musiknya nggak? Kira-kira gitu kan ya. Buang-buang sajian di laut kira-kira ada unsur musiknya nggak? Kalau ada musiknya berarti beda. Zaman Nabi nggak ada, arahnya ke musik. Nah, kalau anak kecil apa namanya itu? Bukan. Ketukan, ditaruhin koran di sininya itu ada unsur musiknya nggak? Ada koran ini nih, tempelin nih. Pakai tali apa sih, baju ibu gitu. Iya. Astagfirullah. Itu ada unsur musiknya nggak? Kadang-kadang orang tua ngajarin orang tua. Artinya kan memang kalau kita urut nggak ada urusan sama musik, nggak ada itu mah ada orang dulu aja. Dulu kebetulan sebenarnya. Nah, zaman dulu kebetulan lagi apa namanya suku apa? Bukan. Iya. Itu kebetulan aja ditempelin itu, baik gitu. Oh, zaman dulu kan sederhana pola begini. Oh, coba deh anakku kalau gitu, coba dah. Yang dicoba itu mungkin kagak baik, malah baik. Bener baik begitu, benar lama juga. Berkembang. Tapi ternyata tidak ada unsur musik di situ, tidak ada. Orang menuju bulan, di mana unsur musik? Orang menuju hari, di mana unsur musik? Ayo lagi dia, ketika kita bawa bid'ah ini sesuai dengan pemahaman ayat waktu di rumah masuk ini kelihatannya arahnya ke musik. Jadi ibadah yang mengandung kemusikan, kira-kira begitu. Oke, ada lagi? Ya. Yang lagi rame itu kan masalah Prancis ya, lebih ke gerakannya kan, jadi ada gerakan boykot. Kalau dilihat sih gerakan boykot itu sudah banyak, bukan Prancis doang. Tidak ramai zaman dulu urusan Palestina sama Israel kan sudah banyak juga gerakan boykot kan. Cuman yang kayaknya rame banget yang ini karena mungkin kasusnya lebih global kali ya. Itu kayak kasus Ahok juga dulu kan, yang jahina Al-Quran istilahnya, yang jadi milik semuanya. Itu kalau kayak kasus Palestina kan satu wilayah doang kan yang diokupasi ya. Nah cuman menarik juga pernyataan FPI gitu kan. Jadi kalau pemerintah memang nggak mau memfasilitasi boykotan ya nggak apa-apa, hak pemerintah, cuman jangan sampai melarang orang-orang yang mau boykot. Nah, yang mau saya tanyain itu kira-kira efektif nggak sih hal-hal yang kayak gitu, karena banyak yang ngedebatin itu buat apa? Sesama kita juga biasa yang ngedebatin kan, sampai dipermasalahin akhirnya barang-barang ciptaan orang-orang kafir yang kita pakai itu lalu boikot sekalian. Jadi kayaknya kayak gerakan itu menghantam kita sendiri juga lama-lama dengan segala pimpahnya kan. Nah sebenarnya yang pas itu nyikap ini gimana? Iya. Memang sudah banyak boikot yang sebenarnya nggak sukses. Iya. Nggak sukses. Nggak konsisten. Satu, kedua, memang kita juga butuh mereka, barang mereka. Institusinya belum siap. Coba deh. Ini dibikin di Sukabumi kan. Airnya air Sukabumi. Yang kerja orang kita. Nah, bukankah ketika kita boykot juga bermasalah sama saudara-saudara kita yang lain? Itu kan juga yang dipikirin. Kecuali sekali lagi kita memang diimpor langsung dari Perancis. Nih. Kecuali kita impor langsung dari Perancis. Jangan dibeli. Bisa dicoba deh. Ini kan cuma merek dagang yang dalam tanda petik kita nyetor beli merek kan. Tapi yang kerja kan orang kita. Nih.
sampai kepada satpamnya juga orang kita tuh tahu buaya gedang. Cuma barangkali itu dibutuhkan sekedar dalam tanda petik efektivitasnya itu belakangan. Tapi bahwa gue muncul bahwa lu hina Nabi gue marah. Sebatas itu aja sebenarnya. Lu hina Nabi gue marah. Gue pengen lu tahu bahwa gue marah. Sampai ada yang bakar mobilnya kan. Kalau kita pikir-pikir mobil udah dibeli, yang harusnya jangan yang belum dibeli kan. Ada yang bakar, tapi itu ingin menunjukkan bahwa gue marah. Biar lu tahu gue marah. Umat Islam tuh banyak, hati-hati. Walaupun sedikit banyak pasti ada juga goyangan di suaminya pasti ada juga goyangan yang sedikit. Jadi itu cuma ingin menunjukkan doang bahwa yang masalahnya kan Prancis itu dulu udah pernah terbit dulu. Karton itu udah pernah terbit dulu. Pada zaman siapa Bang Suami Trong dulu ininya apa namanya Perdana Menteri Prancisnya tuh. Udah pernah muncul dan itu dia sudah dalam tanda petik minta maaf. Sekarang nih si Macron muncul lagi kan ternyata tahun 90-an udah pernah muncul itu. Muncul lagi. Itu yang bikin marah, ternyata lu masih simpen itu. Nah, jadi kalau buat efektif menurut saya tidak akan efektif. Tidak. Tapi ini sekedar memunculkan kayak peristiwa-peristiwa yang ada di Indonesia dulu 212 kan. Dalam bahasa kita ternyata juga tidak bisa dalam tanda petik merubah ganti presiden. Kan nggak bisa juga kan. Hari roti masih ada. Sampai saat ini, teman di boykot sampai saat ini. Saya masih. Hah? Sampai ya. Sampai hari ini masih. Betul. Tapi kan maksud saya tetap berproduksi, tetap jalan, tidak efektif. Pengaruhnya kalau itu sih memang rusak ya. Di awal. Sampai sekarang. Istilahnya memang cukup rusak ya. Munculan produk-produk lain yang bisa mensubstitusi dia. Walaupun memang secara kualitas nggak enak dia, cuman ya orang mulai aware lah. Ya. Produk-produk yang agak belagu nih, yang kalau ada penggantinya misalnya. Memang sepertinya gerakan modern itu kalau mau sukses ya harus istiqomah, harus menyiapkan pengganti. Ya itu dia. Jadi ya ini harus cerdas juga. Jadi sekali lagi itu ingin menunjukkan dan itu harus ada memang penunjukan bahwa marah itu harus ada demo-demo segala macam ya. Karena itu sifatnya antar negara ya, kita berharap memang negara kita, tapi kan presiden mengecam dan Jokowi lembaga itu ikut mengecam Kali ini lumayan. iya Karena kali ini juga negara Arab membawa biasanya kan enggak bisa nggak ya kali ini presiden Jokowi termasuk yang mengecam karena mungkin memang yang terparah kalau itu karena negara ikut kan karena memang negara simulasi negara Perdana Menteri kok iya karena dia membawa negara dia yang bikin marah itu kan dia membolehkan itu dipublikasi umum di kantor-kantor mereka yang dulu memang independen dia keluar jadi diamin aja kebebasan kan berekspresi. Nah yang kali ini dihukum karena ada kasus yang dimatiin itu kan iya dipenggal, makanya dari situ lah dia bilang ya udah pasang aja di kantor-kantor pemerintah. Nah itu bikin marah. Kalau kita sih sepakat mungkin kalau saya berharap ada yang membunuh ya kita sepakat itu nggak benar juga. Teman-teman di OKI organisasi konvensi Islam itu yang bergerak. Ini kan kelasnya bukan kelas MUI, bukan kelas NU, bukan kelas Muhammadiyah ini kelasnya OKI. Itu negara-negara apa minyak OPEC. Ikutin aja apa namanya pipa minyaknya. Baru mantep itu. Kalau ketergantungan Eropa minyak dengan ini, tekan aja Eropanya. Perancis minta maaf, gua kerannya gua tutup. Baru bisa. Itu oke kelasnya ini. Tapi sekali lagi,
menyimpulkan Indonesia marah. Sebagai negara terbesar umat